Bang Jibril nih Bang Jibril. Ini lo live yang mana? Live akun Padukan. Oh, iya. Ini yang mau sambil Bang Jibril. Nah, ini Bang Jibril. Bapak Jibril itu dia. Ini nanti masuk rokok nggak apa-apa? Ini Bang Jibril. Nih, ini ada Bang Kores nih. Masuk dalam. Lihat itu dalam. Nih ada Bang Glenn. Sehat, Bos? Alhamdulillah sehat. Kenal nggak? Selebes. Tuh kan? Kenal nggak? Selebes bukan? Bukan. Lihat api mana? Oh, Jam berapa mulai? Kenal nggak? kenal. Ah. Jam berapa? Ya Allah. Padukan makanan. Tunggu bentar. Aku hanya terlibat saja. Woi, si tampan. Yang namanya kurahasiakan dulu. Kalau banyak yang kenal. Ayo masuk. Turunnya di dalam, Paduka di dalam. Kita masuk dulu guys. Kita melipir. Assalamualaikum. Masya Allah, Bang Jibril. Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ini guys, Bang Jibril guys. Siap. Udah. Siap. Udah. Nama nanti nama nanti sedang Sama pisang. Jangan di mute. Jangan di mute. Jangan di mute apa di mute? Ini di mute nggak? Enggak. Mas tapi nggak pusing fokus kenapa kan? Jangan ngorok bang. Iya Lagi enggak. berapa di sini? Di sini ada AC guys, jadi kita nggak boleh ngorok. Pengukuhannya pada cabai. Habis pengukuhannya pada cabai. Nah ini Bang Jibril itu. Kasih mani sehari sama lagi mau. Mute dulu deh, mute dulu deh. Udah mute. Ini guys, kalau ada yang mau spill Bang Jibril, hah? Makan yuk. Belum. Makan yuk. Ayo. Ini guys, kalau ada yang mau tahu Bang Jibril nih, Bang Jibril nih, ganteng ya? Ini Jibril. Nah, ini Bang Ini Jibril. Jibril. Ya. Kalau ada yang nanya, Profil ini. masih nge-lag nggak? Saya udah keluar nih, biar sinyalnya nggak lag nih.
Parah juga rumahnya jelas silaturahmi. Di sini rata-rata pada ngerokok guys. Kalau kameranya saya angkat, sinyalnya parah, serius. Enggak nih udah 4 bar nih. Waalaikumsalam. Ini udah 4 bar, masa masih nge-lag? Tuh kan. Itu Bang Zuma baru sampai ya? Udah dari tadi sebelum zuhur. Udah dari tadi sebelum zuhur. Guys, kita masuk lagi ya guys ya. Karena saya lama-lama capek juga nih keliling-keliling begini. Ya. Ini aulanya. Aman nggak suaranya? Aman nggak? Iya, iya. Aman nggak suaranya? Bang Jibril tadi yang pakai baju kebo. Itu siapa yang manggil saya? Nah, ini Uni Rifa. Hah? Sama siapa? Bareng sama siapa? Sendiri? Oh, enggak sama. Enggak. Oh, Bang Hendra di dalam situ. Enggak, maksudnya Bang itu enggak bareng sama Mak itu dulu. Enggak, dari rumah. Iyalah. Iyalah, digendong, masa dikandung? Gimana aman? Apa? Aman. Aman? Ada sini dong. Oh, Yang ngejek-ngejek dia enggak datang. Woi, kalian dia enggak datang. Ada Bang Juma di sini kalian enggak datang. tuh. Aneh balik nanti ke masih bisa. Tapi Bang Jibrilnya dong. Jangan, cuman gue yang boleh lihat. Tuh. Tadi ada Bang Jibril di situ, ganteng banget. Ada Bang Jibril tadi di situ. Iya, Bang Jibril di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cantik, Gimana? Udah sembuh belum? Belum, Bunda. Aduh. Ini gara-gara Bang Jibril, Bu. Semua Buka. Bang Jibril. Buka. Ya Allah, ya Rasul. Ini semuanya gara-gara Bang Jibril. Tuh, guys. Aku jatuh gara-gara Bang Jibril, guys. Iya. Jadi pengen kesana tapi jauh. Wah, ya udah. Yusain aja datang. Gendong ya? Yang gendong siapa Uni Rifa? Bang Julius yang gendong. Aku kalau yang lain tuh enggak pernah. Makan siang dulu Bang Jibril. Iya ntar. Ya kan? Bang Jibril yang lagi rekam. Saya nggak ngerekam ini. Oh iya, untung aja direkam. Soalnya kita juga badannya Untung ya. aja diingetin. Kalau nggak saya nggak rekam. Kadang-kadang yang lain aku enggak tahu. Bang Jibril lagi. Bang Jibril. Oh, lagi itu ya live ya? Enggak, lagi ini doang Bang Jibril mah dia lagi Lagi live. Enggak mau minta foto sebentar lagi live. Nggak apa-apa. Silakan. Ada yang mau minta foto guys tuh. Kita nggak bisa kalau di sebelah artis gitu. Iya. Kita nggak bisa lama-lama di sebelah nagih hutang ya kan. Wah, padahal sinyal saya bagus loh. Sinyal saya 5 bar loh. Nadia di dalam masjid kok pakai sepatu nggak lepas, nggak sopan. Ini bukan masjid, ini aula, Nadia. Jadi jangan menghujat orang dulu, ya Mbak Nadia. Hello, Ci. Ya next time tabayun dulu sebelum. Sopan kamu, kurang kamu. Sebelum kayak gitu tabayun dulu. Acara sampai jam berapa? Acara sampai selesai. Mungkin jam 3, jam 4 ya.
cepat ya. Semuanya gratis. Gratis. Ini OOTD-nya Bang Kores nih. Asik. Ini dia pakai rok. Dia pakai rok guys, dia pakai rok. Ini istrinya Bang Kores nih. Ini mau masuk nih Bang Zuma sama Ustaz Hanafi dan juga Paduka Bang Ali. Bang Zuma ada di dalam. Ini di dalam Bang Zuma. Hah? Kok? Ya. Dari mana? Oh, Depok. Hai, assalamualaikum. Sadli. Mana Uniripa ya? Uniripa nggak tahu. Coba cuma ini guys. Kita kedatangan tamu spesial nih. Ada Gurunda semua di sini. Tunggu guys sampai ketinggalan, ntar hilang. Iya, Bu. Oh iya. Saya kesana dulu ya, saya lagi live. Oke guys, ini di aulanya Masjid Kubamas ya bener. Paduka Hendra, kami silakan. Nampak Uniripa? Nggak tahu mana Uniripa. Guys, aku pegang 2 HP ya. Acara ini kami juga akan Ini acara Isra Mi'raj bro. Isra Mi'raj yang diadakan oleh Apologet. Gurunda semua langsung sebagai ketua pembina Apologet Islam Indonesia. Kepada pengurus yang akan dilantik, ketua, sekretaris, bendahara divisi hukum DPD Jawa Barat, kami silakan. Pakai sepatu boleh. Kebetulan ini di aula Masjid Kubamas guys, bukan di masjidnya. Jadi memang untuk kegiatan acara. Oh iya. Tunggu guys. Handphonenya Bang Zuma di sana. Iya. Kepada pengurus yang akan dilantik kedua sekretaris bendahara divisi hukum Ya, kita masih ada kurang lebih sejam atau 2 jam lagi di sini. kepada yang terhormat Di Masjid Kubamas. Ustaz, kami silakan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Apologet Islam Indonesia Pusat, saya mewakili pelantikan dari pengurus Apologet Islam Indonesia Cabang Jawa Barat. Mengingat pentingnya visi dan misi dan kemudian menetapkan pada tanggal 25 Februari hari Ahad tahun 2024. Dengan ini kami nyatakan Apologet Islam Indonesia Cabang Jawa Barat resmi dibuka
dan para pengurus yang ada dinyatakan sah. Demikian. Terima kasih Bro. Ya, silakan ibu dipoto sama Bang Juma. Guys, ini di aulanya ya, bukan dalam masjid. Memang tempat kegiatan, jadi emang nggak apa-apa kalau pakai sendal atau pakai sepatu. Masjidnya ada di sebelah. Bang Jibril mana? Bang Jibril tadi ada. Lantikan Api Jawa Barat. Guys, aku disuruh duduk guys. Bapak Ibu, mari kita sama-sama mendengarkan sambutan dari tamu spesial ya, yang jauh sekali di Kota Makassar. Tamu yang menggetarkan tetangga sebelah dengan suara yang menggelegar sekali. Biasanya kita hanya dapat melihat di YouTube, di koma-koma TikTok, tapi saat ini kita bisa melihat langsung live di depan. Beliau-beliau ini adalah pejuang-pejuang luar biasa di TikTok, di YouTube, di Facebook, dan di seluruh tempat jejaring sosial. Alhamdulillah. Kepada Bunda Zuma, silakan memberikan sambutan Apa? untuk acara. Abang. Terima kasih Bro. Sahabat semua, kita sharing tentang apa lagi berapa menit? Oke, 1 minggu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini, kemudian di tempat yang begitu istimewa kita dipertemukan para sahabat-sahabat yang menghati dunia apologet atau Kristo. Salam salam taslim senantiasa kita panjatkan dan kita ucapkan sebagai umat Islam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang telah mengantarkan ajaran Islam ini sampai ke Indonesia dan sampai kepada kita hari ini. Sahabat-sahabat, yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus API Jabodetabek yang telah mengadakan kegiatan kesulitan yang luar biasa ini. Ini adalah saat yang sangat membanggakan kami sebagai pengurus pusat, dan saya mewakili pengurus pusat juga memohon maaf ketika kemudian para pengurus tidak sempat hadir dan memberikan kepercayaan kepada saya. Sahabat-sahabat, ada hal yang ingin saya sampaikan di sini terkait dengan keberadaan API. Kita melihat bahwasanya khususnya di negara kita ini, umat Islam adalah umat yang hidup dalam satu wilayah
di mana wilayah ini penduduknya mayoritas Islam. Betul ya? Betul. Jadi di Indonesia inilah kemudian bermukim umat baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mayoritas. Kalau kita berbicara mengenai aspek keyakinan, berbicara mengenai aspek kepercayaan, berbicara mengenai agama, maka agama Islam di Indonesia ini adalah mayoritas. Tapi apa yang kita lihat? Fenomena yang kita rasakan. Semua ini di dalam umat Islam, dalam ajaran umat Islam ini ada beberapa kemudian bagian yang senantiasa konsen terhadap umat Islam ini sendiri. Ada ulama, ada ustaz, ada muballigh, ada dai, ada habaib dan seterusnya. Tapi ada satu hal yang kosong, ada yang terlupakan. Sehingga hal yang terlupakan inilah yang kemudian menjadikan umat Islam di Indonesia banyak tapi sedikit. Umat Islam itu banyak pada saat Idul Fitri, benar ya? Nah, pada saat ada aksi dan terkait dengan penistaan, baru kita lihat umat Islam itu mayoritas. Tapi pada kenyataannya, pada saat hari-hari besar agama di luar Islam, coba kita lihat, hampir semua unsur yang ada di negara kita ini itu nuansanya menjadi non-muslim seketika. Benar ya? Masuk ke mall pada hari raya di luar umat Islam di negara ini, mulai dari sendalnya sampai kepada kepala ini, itu identitasnya non-muslim. Masuk ke sekolah, masuk ke kampus, masuk kemanapun, bahkan jalan raya di Indonesia ini penuh dengan simbol-simbol non-muslim. Ada apa dengan Islam di Indonesia? Sebenarnya sahabat-sahabat sekalian, ini menurut kita yang selama ini merasa nyaman dengan keadaan yang ada, nggak ada terjadi apa-apa, semuanya aman kok di negara kita ini, tidak ada intimidasi terhadap Islam dan seterusnya. Betul, memang betul. Karena kita hanya melihat di permukaan saja, kita tidak melihat di bawah. Gerakan-gerakan di bawah tanah yang kita lihat. Dengan alasan inilah sahabat-sahabat sekalian, maka apalagi Islam di Indonesia itu kita bentuk supaya ada wajah Islam yang nyata di permukaan, bahwa umat Islam itu bersatu, umat Islam itu memperhatikan adanya pembeda antara ajaran Islam dan ajaran di luar Islam. Ini yang tidak kita sadari. Di dalam Al-Quran dijelaskan hatta tattabi'illah. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah senang, tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ikhlas sebelum kita mengikuti agama mereka, atau minimal Islam meninggalkan keislaman. Kalau para ulama, ustaz, konsentrasinya itu di masjid, membina umat, tapi tidak ada yang konsentrasi di barisan tua. Jadi ibaratkan tambak, umat Islam itu di bawah tambak dikelilingi, tidak ada yang menjaga pematang. Dengan adanya apologet ini kemudian kita berharap para apologet berdiri sebagai tambak menjaga umat Islam yang akan keluar daripada umat agama Islam sendiri.
Islam itu ada doktrin, khususnya di agama Kristen itu ada doktrin. Doktrinnya itu bahwasanya tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Itu doktrin, dan itu yang mereka gaungkan dengan berbagai macam cara. Dia ajarkan kepada siapapun dengan metode apapun, yang penting sampai di kuping orang Islam bahwa tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Ini bahaya, sahabat-sahabat, kalau kita biarkan. Apesnya kemudian, karena kita di umat Islam ini juga punya doktrin, tapi kita tidak pernah kemudian menggaungkan. Kalau doktrinnya mereka, Tuhan pencipta langit dan bumi tidak bisa dilihat, maka untuk menyelamatkan manusia, dia menjelma menjadi manusia. Itu doktrin. Sehingga siapa yang percaya kepada Yesus, maka akan diselamatkan. Nah, kalau kita juga punya doktrin, surah Al-Ikhlas itu yang kita lupakan, bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu satu, tempat bergantung segala sesuatu, tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak ada yang setara dengan ini. Doktrin yang lupa kemudian, lalai kemudian kita ajarkan kepada umat Islam. Dan kita hanya berfokus kepada orang yang datang ke masjid yang kita ceramai. Tapi mereka yang tidak ke masjid, narasumber kita yang tidak ke masjid, siapa yang akan menyelamatkan mereka? Sementara kita tahu gerakan-gerakan mereka di dalam memurtadkan umat Islam itu sangat-sangat masif. Sangat masif, terstruktur, terencana. Nah, untuk itulah kemudian Bapak Ibu sekalian, Apologet Islam Indonesia kita bentuk ya, dari Prakasa saudara kita Adinda Hendra. Beliau yang kemudian datang ke Makassar bersama dengan beberapa teman, mengajak kemudian Bang Suma untuk membentuk wadah ini. Alhamdulillah, Apologet Islam Indonesia berdiri baru beberapa bulan, kalau tidak 7 ya, September, ya Agustus September, kurang lebih 5 bulan. Alhamdulillah dengan sangat cepat terbentuk. Di sini sudah ada bukti nyata. Kemudian Makassar juga sudah mulai terbentuk. Tadi kita lantik Jawa Barat. Semoga dari provinsi lain juga akan kita bentuk semuanya, sehingga gaung daripada Apologet Islam Indonesia itu bisa dan menggetarkan mimbar gereja. Kita akan adakan perlawanan terhadap pemurtadan. Pemurtadan ini yang akan kita lawan. Kalau kemarin ada beberapa organisasi, ada beberapa yayasan hanya bergerak yang di wilayah masing-masing dan konsen terhadap mereka yang sudah bersyahadat, tapi Apologet Islam Indonesia akan pasang badan terhadap semua gerakan-gerakan pemurtadan misionaris Kristen di Indonesia. Allahu Akbar. Semua gerakan-gerakan misionaris yang ada di negara kita ini akan kita halau, tentu dengan mengibarkan bendera api di seantero Nusantara. Mulai dari Sabang sampai Merauke, api harus kita kibarkan benderanya untuk menyatakan perlawanan umat Islam terhadap misionaris Kristen. Kalau kemarin belum ada yayasan Islam yang menyatakan akan berdiri sebagai benteng utama melindungi umat Islam dari kemurtadan, maka dengan berdirinya Apologet Islam Indonesia, kita nyatakan perlawanan yang nyata terhadap gerakan-gerakan pemurtadan misionaris, baik yang resmi maupun yang tidak resmi, baik yang terang-terangan maupun yang secara sembunyi-sembunyi. Apologet Indonesia akan melakukan gerakan-gerakan demi untuk membentengi akidah umat Islam.
Kita lihat telah hadir di sini beberapa anak-anak muda, adik-adik kita, semua ustaz kita, masya Allah, dari aparat ada, mulai dari pangkat yang terendah sampai jenderal semua mendukung apologet Islam Indonesia. Jadi para sahabat yang duduk sebagai manajemen pengurus, ayo semangat. Di tangan kita inilah kemudian cahaya Islam itu akan bangun di negara ini. Ingat kemarin Islam dikatakan mayoritas, tapi cahayanya redup. Ketika ada yang bercahaya, diupayakan dipadamkan. Betul? Ketika ada umat Islam yang kemudian berbondong-bondong menggunakan identitas keislaman mereka, diupayakan disudutkan dan dikuburkan sebelum meninggal. Betul? Pada hari ini kemudian saya makan di tempat yang penuh dengan mubarak ini. Apologet Islam Indonesia akan menjadi wadah membangkitkan semangat juang umat Islam demi untuk mengokohkan persatuan umat Islam khususnya di Nusantara ini. Sekali lagi saya katakan, Apologet Islam Indonesia menyatakan dengan ini melakukan perlawanan terhadap semua gerakan-gerakan pemurtadan yang dilakukan oleh gelombang kristenisasi. Dan apologet Islam Indonesia tidak akan pernah gentar, tidak akan pernah takut untuk berdiskusi, untuk berdialog, berdebat dengan siapapun yang berani berdebat dengan apologet Islam Indonesia. Allahu Akbar. Melalui mimbar ini juga saya sampaikan kepada para misionaris, aktivis-aktivis gereja yang memiliki cita-cita, yang memiliki tujuan, yang memiliki keinginan untuk memperbanyak barisan domba-domba sesat. Saya katakan kepada saudara-saudara semua, Anda tidak bebas seperti kemarin. Di sini API sudah berdiri. Apologet Islam Indonesia akan menjadi bayang-bayangan maut untuk gerakan-gerakan apologet dari kristenisasi. Sampai ini, saya sendiri Bebas Bang Suma secara terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Mari kita pertontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan kepada manusia. Kami tantang untuk berdiskusi, kami tantang untuk berdebat, kami tantang untuk berbicara tentang Islam dan Kristen supaya tidak ada dusta di antara kita. Katakan Islam itu benar, katakan Kristen itu benar, kita buktikan di meja akademis. Jangan mencuri unta, haram. Jangan mencuri akidah umat Islam, haram. Nyatakan agama Anda benar dengan kita berdiskusi. Jakarta, Depok, Bogor, Bandung, Makassar, Kalimantan, Sumatera, Melayu, Aceh, apologet Islam Indonesia menunggu undangan para misionaris, pendeta, pastor, dan apapun itu, penatua untuk berdiskusi. Nyatakan bahwa kebenaran itu ada. Apakah di Islam atau di agama Anda? Jangan sembunyi-sembunyi. Islam sudah bangkit. Melalui apologet Islam Indonesia, umat Islam sudah berani untuk berdiskusi tentang Yesus, tentang Isa, oke, tentang jalan keselamatan, tentang Injil, tentang Bible, tentang Taurat, tentang apapun yang kalian kuasai. Kami umat Islam melalui apologet Islam Indonesia siap untuk berdiskusi, membuktikan mana agama yang benar, mana agama pembenaran. Betul? Masya Allah. Baik sahabat-sahabat sekalian, terakhir dari saya minta kepada para pengurus yang sudah dilantik untuk menjalankan amanah ini dengan baik. Ingat, apologet Islam Indonesia bukan yayasan yang sama seperti
substansinya adalah terhadap perbandingan agama. Jadi teman-teman yang duduk sebagai pengurus harus membekali diri untuk belajar Bible, belajar Al-Quran, belajar metode diskusi, belajar kemudian untuk mendampingi para mu'alaf dan orang-orang yang akan dimurtadkan. Karena banyak di pelosok-pelosok orang yang dimurtadkan mereka. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, yang paling intinya bahwa saya sebagai pengurus sangat-sangat berterima kasih dengan terbentuknya Arti Jabodetabek ini. Baik. Nah, inilah tujuan daripada API ya. Hampir setiap hari sejak API ini dibentuk, ramai orang bersyahadat. Ramai orang bersyahadat. Alhamdulillah hari ini di tengah-tengah kita lagi-lagi akan kita pimpin ya, mengislamkan saudara kita yang sudah menyatakan dirinya sepenuhnya untuk memeluk ajaran agama Islam. Dan saya rasa ini akibat daripada dialog-dialog yang kita bangun selama ini. Saya rasa demikian para sahabat-sahabat sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam persatuan. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengambil berkah dari sambutan yang luar biasa dari Bang Zuma yang baru saja kita dengar, kepada saudari Mariam yang akan bersyahadat dibimbing langsung oleh Bang Zuma, kami persilakan naik ke atas panggung. Oh, ada yang minta syahadat. Panitia bisa menyediakan satu lagi mikrofon. Oh, ada yang mau syahadat. Masya Allah. Kamera ke penonton. Oke guys, tuh akhirnya aku bisa berdiri. Tadi dilarang berdiri. Acaranya sebenarnya udah selesai dari tadi pagi. Sendiri. Oh, dia udah pakai jilbab. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, kita telah hadir salah satu seorang muslim saya yang ingin menyatakan ikrar bersaksi bahwa dia adalah Tuhan Yesus Allah. Namun sebelumnya kita tanya dulu beliau. Namanya siapa? Mariam. Namanya Mariam. Sebelumnya agamanya apa? Sebenarnya dari Kristen, terus pindah ke Unitarian baru Kristen. Protestan, kemudian Unitarian, lalu pindah menjadi seorang Muslim. Boleh kita tahu apa yang melatar belakangi meninggalkan Protestan dan Unitarian? Ya, sebenarnya kalau dicerita panjang ya, tapi pada poinnya yang membuat saya akhirnya menolak sebenarnya karena sering lihat itu tidak berlangsung, akhirnya saya mencoba mencari tahu. Karena kebetulan waktu itu juga kebetulan di Kristen yang saya ambil sudah tidak ada Tuhan Yesus. Ya. Akhirnya saya lihat di Bang Zuma diskusi dengan orang-orang Kristen, akhirnya saya penasaran dan akhirnya saya mencari tahu, saya sering mengikuti diskusi juga. Dan yang paling terpenting sih saya ucapkan juga terima kasih buat yang membantu saya Kak Stanley, yang kita sama-sama mengkaji kita lebih dalam hingga akhirnya. Oh, jadi ini Kak Mariam ini temannya Bang Stanley yang kemarin mualaf guys. Terus dia katanya dengan PT-PT-nya Bang Zuma, terus dibantu sama Bang Stanley, akhirnya dia mau bersyahadat. Yesus dan sebenarnya seandainya
nggak pakai mic untuk handphone. Nggak ada mic guys. Jadi kita luruskan sedikit ya. Adinda ini bukan tidak percaya Yesus sekarang. Justru sekarang belum percaya Yesus. Di dalam Yohanes 14, Bukan pacarnya, barang temannya. siapa yang percaya kepadamu, maka dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang jauh lebih besar dari yang aku lakukan. Sebelumnya dia melihat PT-PT-nya Bang Zuma, terus dia chat Bang Stanley, Bang gimana caranya bisa dibantu untuk syahadat gitu. Ini contohnya. Jadi dia menghubungi Bang Stanley karena kemarin dia lihat Bang Stanley syahadat di Jakarta. Apa yang menarik di Islam? Alhamdulillah. Karena saya betul-betul cinta Yesus Kristus, sehingga saya memilih Islam karena hanya di Islam di mana Yesus itu sangat dimuliakan. Allahu Akbar, Masya Allah. Masya Allah. Karena di dalam Yohanes 14:16 juga ada, Yohanes 19, Yesus dengan terang mengatakan, aku tinggalkan Islam untukmu, dan semoga Islam damai sejahtera begini. Tuhan juga sudah merancang Islam di dalam kitab Yeremia 29 nomor 11. Aku Tuhan mengetahui rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan Muslim yang benar. Nge-lag ya, waduh jaringanku habis paketnya. Jadi insya Allah kita semua akan memiliki sekretariat, di mana di sekretariat itu nanti kita akan voting, mensyahadatkan kemudian teman-teman yang ingin memilih. Oh udah. Ada kita mulai? Kita mulai ya? Kita mulai ya? Oke. Ikuti saya. Kita mulai. Mohon maaf yang bawa. Yang lain Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Jadi disaksikan ya, ratusan jemaah dari Apologet Islam Indonesia, dan juga ada Ustaz kita yang begitu tawadu di belakang kita, Ustaz Muhammad Hanafi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, alhamdulillah. Sejenak kita berdiam. Seraya kita mengadakan kita dalam memohon. Hai guys, aku keluar dulu bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oh, WA aja 08 23 45 25 3 888. Siapa tuh lupa? Hah? Siapa tuh lupa? Sadli. Oh ya, Sadli. Bos. Iya. Guys, sudah dulu ya. Jaringannya jelek. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ajsadana wa sallim amwalana ya Allah min balai dunya wa adzabil akhirah. Rabbana adkhilna madkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Untuk memohon keberkahan dari Allah, kita meminta arahan dan Ustaz nanti memimpin bersama kepadanya dalam rangkaian kisah dalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang paling enak kalau jadi datang karena datang lebih awal, pulang paling asik. Jadi kita doakan dulu kita makan Allah itu ya Iya, Pak Ustaz Matali sama Pak Ustaz Muhammad Hanafi. Dan kita semuanya menanamkan di hati kita rasa cinta kepada Al-Quran dan memiliki gairah semangat untuk menjadi penghafal Al-Quran dari sisa-sisa kita dan memiliki anak keturunan yang hafiz dan hafiz Al-Quran hingga memiliki sifat orang-orang Al-Qurani dan mati dalam keadaan mendapatkan syafaatnya Al-Quran.
mangkal tuh. Ini nggak ada terima, nggak ada. Biarkan orang bilang kita ngarepin main bodoh amat aja nggak bodoh ya. Tugas kita hanya berdakwah. Jika memang dapat yang namanya dunia itu bonus dari Allah. Nggak nyuruh pakai kursi. Nggak masalah. Untuk kalau Allah masukkan ke neraka, kita bisa sampaikan kepada penduduk neraka. Ya walaupun kita masuk ke dalam neraka, kita sampaikan kepada penduduk neraka, Tuhan kita Allah, bukan Yesus. Paham? Tuhan kita Allah, bukan Yesus. Masuk neraka itu orang beriman masih berdakwah. Saya pikir Muhammad Nabi banyak bicara masih banyak saya salah, dan saya sangat takzim dan hormat dan sangat ngefans kepada guru dan ulama dan matanya. Saya mengakhiri obrolan ini dan akhir kalam akhir orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukan dari ada ulama juga tamunya. Maju juga mas. Di aulanya ya, di aulanya. Bukan di masjidnya di aula. Salam. Alhamdulillah kita sudah menyaksikan teman-teman Ibu Roda juga dari Ustaz Ali dan juga tausiah singkat dari Ustaz Hanafi. Iya, alhamdulillah. Selanjutnya adalah mungkin ada yang kan Pak Polres ya. Pak Polres yang mau silakan ke atas. Pak Polres. Bang Gores mau Bang Gores lagi sunat lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ikhwan fisabilillah, umat api yang dimana ini aku dipaksa nih. Ya anyway, aku ucapkan terima kasih untuk seluruh tim api Jabodetabek karena alhamdulillah ini adalah acara kedua yang sukses juga telah diselenggarakan, dan alhamdulillah telah mendatangkan juga ya Panglima yang aku hormati dan sayangi, Guru Nazuma. Benar, Sarali juga, Masya Allah. Nanti habis ini Sarali ya, supaya sama-sama. Dan untuk aku udah nyiapin ini perkataannya. Ini acara yang meriah ini tentunya menandakan bahwa dengan Yayasan Apologet Islam Indonesia, maka Islam di dunia nyata sudah memperkuat ukhuwah umat, ekonomi umat, dan juga keilmuan umat. Alhamdulillah. Dan dengan nanti insya Allah Islam makin ditakuti oleh para pembenci Islam. Ya, karena segala hujatan yang mereka lakukan, kita semua akan kembalikan ke imannya mereka. Jadi mereka itu memfitnah sesuatu yang ternyata ada di imannya mereka sendiri. Inilah apa yang dilakukan oleh api di dalam dunia nyata dan dunia digital. Dan api juga tidak hanya membantahi syubhat dan fitnah yang ada. Api juga memberikan sebuah acara-acara nyata, karena agama dan acara itu
maklum ya teman-teman. Nah, qadarullah, bertepatan dengan itu, Kemenang juga mengeluarkan data statistik dari 2019 sampai 2022, di mana dalam jangka 4 tahun tersebut, atas keberadaan kita, maka sangat besar kontribusinya, di mana umat Islam per tahun 2022 sudah bertambah 10 juta takbir. Allahu Akbar. Ya, itulah kenapa kita di sini itu mempunyai alasan yang sangat kuat ya. Kita ada karena para pembenci Islam tercipta. Itulah kenapa kita ada. Dan semoga kita selalu Allah luruskan niatnya dalam jihad fisabilillah, jalur ini, jalur dialog lintas iman. Dan stay tune terus dengan Apologet Islam Indonesia, karena akan banyak acara-acara kedepannya, tidak hanya di Jabodetabek, tapi nanti akan juga di Jatim, di Makassar, di Aceh, di Medan. Stay tune terus dan kami akan memberikan pengetahuan-pengetahuan yang baru, yang dimana pengetahuan tersebut membuktikan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar yang Allah datangkan melalui Nabi Muhammad SAW. Demikian yang bisa aku sampaikan.